Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Azril Islami akan mempresentasikan terkait laporan penelitian yang berjudul Prinsip Desain Arsitektur Bioklimatik pada Iklim Tropis dan Penerapannya di Rumah Adat Indonesia. Oke, untuk latar belakang dari penelitian ini, iklim tropis memiliki suhu dan kelembapan yang tinggi secara konsisten selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya desain arsitektur yang dapat memberikan nyaman termal bagi penghuninya tanpa bergantung banyak pada sistem pendinginan buatan. Bioklimatik adalah pendekatan alami arsitektur yang memperhatikan kondisi iklim lokal saat merancang bangunan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan efisien dalam menggunakan energi. Dengan memanfaatkan sinar matahari, udara, dan udara yang baik dan bahan-bahan lokal yang tersedia, arsitektur bioklimatik dapat menjadi jawaban atas tantangan desain di daerah tropis. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengenali dan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur bioklimatik secara berkelanjutan dalam konteks iklim yang ada di Indonesia. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi prinsip dasar desain arsitektur bioklimatik. Kemudian yang kedua, menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam konteks bangunan rumah adat di wilayah tropis Indonesia. Kemudian memberikan rekomendasi desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan tropis di Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, itu yang pertama menambah wawasan bagi mahasiswa arsitektur mengenai pentingnya desain berbasis iklim. Dan yang selanjutnya menjadi sumber referensi dalam penerapan arsitektur bioklimatik di lapangan. Yang ketiga, mendukung pengembangan arsitektur berkelanjutan di Indonesia. Dan yang terakhir, mengenalkan teknologi arsitektur yang ada pada rumah adat di Indonesia. Oke, kita lanjut untuk pengertian arsitektur bioklimatik. Apa sih arsitektur bioklimatik itu? Eh, Arsitektur bioklimatik sendiri merupakan pendekatan perancangan bangunan yang menyesuaikan dengan iklim setempat untuk menciptakan kenyamanan termal secara alami tanpa ketergantungan pada sistem mekanis atau sistem buatan. Bangunan bioklimatik idealnya memperhatikan orientasi bangunan, penggunaan material dengan thermal mass tinggi atau penyerapan panas tinggi, serta strategi ventilasi alami. Dan ini menurut Giovanni. Faktor yang mempengaruhi arsitektur bioklimatik. Faktor yang mempengaruhi arsitektur bioklimatik diantaranya adalah mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak bisa diperbarui, menghemat energi dari sebuah rancangan bentuk bangunan, penempatan bangunan, dan penggunaan material, serta mengadaptasi nilai budaya setempat. Kemudian adalah prinsip dari arsitektur bioklimatik. Arsitektur bioklimatik memiliki prinsip utama dalam penggunaan desainnya. Yang pertama adalah orientasi bangunan. Orientasi bangunan itu eh, orientasi bangunan yang menghindari paparan langsung sinar matahari sore sehingga massa bangunan tidak terpapar panas matahari berlebihan. Kemudian yang kedua adalah ventilasi silang yang memaksimalkan aliran udara alami sehingga dapat menambah kenyamanan pengguna bangunan. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap radiasi matahari seperti penggunaan tritisan, kanopi, dan vegetasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan material lokal yang memiliki daya serap panas rendah. Seperti pada material lokal di daerah itu menggunakan bata merah atau mungkin kayu dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita masuk ke bagian penerapan prinsip arsitektur bioklimatik pada rumah adat. Pada studi kasus kali ini menggunakan rumah joglo. Contoh penerapan prinsip-prinsip arsitektur bioklimatik dapat ditemukan pada rumah-rumah tradisional Nusantara, seperti rumah joglo dan rumah panggung, yang secara alami telah dirancang untuk menghadapi kondisi iklim tropis khas wilayah Indonesia. Yang pertama, untuk prinsip yang digunakan yaitu penggunaan atap yang tinggi dan bertingkat atau atap tumbang sari. Jadi rumah joglo itu memiliki atap berbentuk limas yang menjulang tinggi, biasanya sekitar 5 sampai 6 meter yang menciptakan area luas di bawahnya, sehingga udara panas dapat bergerak naik
dan mengalir ke celah-celah atap. Efek ini menciptakan pergerakan aliran udara yang baik sehingga menurunkan suhu udara yang ada di dalam rumah, sehingga kenyamanan termal dapat dicapai. Ya, kemudian implementasinya untuk rumah joglo itu ventilasi alami. Bangunan rumah joglo memiliki bukaan berupa jendela-jendela besar dan juga pintu bukaan rumah itu memiliki rongga atau yang disebut pintu klepiak. Dengan adanya bukaan-bukaan tersebut, maka aliran udara dapat mengalir dengan baik dan menciptakan ventilasi silang sehingga rumah dapat sejuk dan menjaga kelembapan dengan baik. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu teras dan pendopo. Rumah joglo juga memiliki bagian yang disebut teras dan pendopo yang terbuka tanpa sekat. Nah, keberadaan elemen tersebut dapat mengurangi paparan panas matahari secara langsung sehingga memberi efek teduh dan sejuk pada area rumah. Ini juga termasuk cocok dengan prinsip arsitektur bioklimatik. Dan selanjutnya penggunaan material ramah lingkungan. Di mana rumah joglo material utamanya berupa kayu jati solid pada umumnya dan genteng tanah liat pada penutup atap. Di mana genteng tanah liat ini sifatnya isolasi panas dan memantulkan panas, bukan menyerap panas. Jadi bagian dalam rumah suhunya tetap terjaga, kelembapan tetap terjaga dan sesuai dengan prinsip arsitektur bioklimatik. Dan prinsip yang terakhir yang sesuai dengan arsitektur bioklimatik pada rumah joglo yaitu orientasi bangunan. Di mana orientasi bangunan pada rumah joglo itu biasanya menghadap utara selatan. Di mana orientasi utara selatan itu memiliki paparan sinar matahari secara langsung yang minim sehingga kenyamanan udara dan suhu itu terjaga karena paparan sinar matahari tidak terlalu signifikan. Jadi ini cocok dengan prinsip arsitektur bioklimatik pada rumah joglo. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam penyusunan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.